Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga kedatangan kita tidak menjadi penyebab datangnya musibah kepada kita insyaAllah. Bapak Ibu maka Allah, kita masih membahas, dan malam ini terakhir kita membahas tentang adabul masaib wal kurabi, yaitu adab di saat menerima musibah dan kesulitan hidup ya, atau kesusahan. Kita sudah bahas di minggu yang lalu, di saat kita menerima musibah dari Allah, maka adab kita yang pertama adalah ihtisabul musibah was sabru 'alaiha. Berharaplah pahala dari musibah tersebut, kemudian bersabarlah. Karena semua orang kena musibah, tetapi tidak semua orang musibah itu menjadi jembatan menuju surga. Semuanya ditimpa musibah. Wala nabluwannakum, semuanya ditimpa musibah. Tapi musibah bisa jadi jembatan menuju surga. Satu syaratnya, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Nah, jadi sabar adalah obat. Ketika kita sudah mulai bersabar, maka di situ semua kebaikan datang. Kalaupun kita meninggal dalam kesabaran kita, maka tetap ujungnya baik. Kalau kita tidak meninggal, toh semua dosa kita tercabut dengan kesabaran yang kita lakukan di hadapan Allah di atas musibahnya ya. Dan berikutnya yang sudah kita bahas, yaitu di saat kita menerima musibah, maka segeralah beristirja', yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini kalimah bukan hanya untuk kematian. Kalimah ini bagi yang mendapatkan musibah. Perlu saya ulang kembali, kalau Allah menyebutkan tentang musibah, kalau bahasa Allah musibah ya, dari asaba yusibu, itu berarti diturunkan Allah bencana atau apapun bentuknya, hasil daripada kerja tangan manusia ya. Tapi kalau Allah sebutkan bala, itu tidak mesti karena dampak dari kerja manusia. Allah bisa berikan bala untuk menguji iman kita tanpa harus ada kesalahan dari kita. Tapi kalau Allah sudah sebutkan tentang musibah, wa ma asabakum, kalau kami memberimu musibah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, maka musibah itu hasil daripada kerjamu sendiri. Ini kita hari ini musibah karena datangnya hasil dari kerja kita sendiri. Kalau sudah dapat, maka berulang-ulanglah ucapkan inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan hanya kematian. Ini saatnya kita terus-terusan mengucapkan kami milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Dan sambunglah ini selama masa-masa darurat ini, sambung-sambunglah doa kepada Allah untuk menunjukkan kita hamba dan untuk menunjukkan kita membutuhkan Allah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan ya Allah. Penyakit datangnya dari Allah, dan yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Nabi Ibrahim di saat ditimpa sakit, maka dia berdoa, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku ditimpa sakit, maka hanya Allah lah yang bisa memberi kesembuhan. Ini keimanan para nabi. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa doa dalam menghadapi musibah besar ini.
Di minggu yang lalu saya sudah sebutkan salah satu doa, yaitu Rasulullah mengatakan barang siapa yang membaca pagi dan sore hari 3 kali dengan kalimah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak bisa memberi mudarat apapun, apapun tidak bisa memberi mudarat dengan namanya, wa huwas sami'ul alim, maka Allah lah yang maha mendengar dan Allah lah yang maha tahu. Ulang 3 kali pagi setelah solat subuh, kemudian boleh ulang setelah solat asar atau menjelang maghrib 3 kali. Rutinkan itu selama masa wabah ini, karena di ujung hadis Nabi menjamin la yadurruhu syai', yang mengucapkan ini 3 kali rutin pagi sore dengan keyakinan dia akan dapat pertolongan dari Allah, la yadurruhu syai', tidak akan ditimpa apapun mudarat untuknya, tidak akan ditimpa, kata Nabi. Dan Nabi tidak mungkin berbohong. Oh, kalau kita ditimpa juga, maka Allah telah memilih kita untuk jalan yang lebih baik, yaitu diberikannya pahala syahid. Allah ingin memasukkan kita ke dalam surga melalui wabah corona ini. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, itu doa pertama. Kemudian ada doa lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, ma min muslimin tusibuhu musibatun, setiap muslim kalau ditimpa musibah, fayaqulu ma amarahu Allah, kalau dia mengucapkan apa yang disuruh oleh Allah. Apa yang disuruh oleh Allah? Nabi mengajarkan, pertama ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu disambung Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala untukku atas musibah ini, wakhlufli khairan minha, dan gantilah apa yang telah hilang dariku dengan yang lebih baik. Jadi inna lillah wa inna ilaihi raji'un, itu kalimah pertama. Lalu sambung dengan Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala di atas musibah kepadaku ini, wakhlufli khairan minha, dan gantilah apa yang telah hilang dari diriku dengan yang lebih baik. Kalau ini dia ucapkan, illa, Nabi mengatakan dipastikan akhlafallahu lahu khairan minha, Allah ganti dengan yang lebih baik. Dipastikan Allah ganti dengan yang lebih baik. Masalah lebih baik apa, terserah Allah, terserah Allah. Doa ini dibaca oleh Ummu Salamah di saat beliau ditinggalkan oleh suaminya, yaitu Abu Salamah. Lalu kemudian beliau mengatakan, di saat ada orang yang melamar, beliau mengatakan bahawa adakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dialah orang yang pertama hijrah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia selalu berdoa, ya Allah gantilah dengan yang lebih baik. Dan ternyata tidak lama yang melamar beliau adalah langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah beliau menjadi Ummul Mukminin, salah satu daripada isteri Nabi. Doa ini yang beliau ucapkan selalu. Ya Bapak Ibu, kalau ada masalah dalam rumah tangga, ucapkan doa ini, Allah ganti dengan yang lebih baik. Saya sudah bilang kemarin minggu yang lalu, isteri pun berdoa dengan doa ini. Kakak mutulak curun seorang yang lebih tiga. Baik, berikutnya doa yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ini bisa dihafal, Pak. Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Tabrani dengan derajat yang sahih dari Asma binti Umais. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asabahu hammun aw ghammun aw saqamun, barang siapa yang ditimpa kesulitan, kegundahan dan kesulitan, aw syiddah, dan rasa berat sekali. Kita ini berkumpul semuanya, Pak. Hammun, saqam, ghammun, syiddah, ini berkumpul semua ni kita sekarang. Kita tidak bisa lagi, ini dengan pengumuman tadi, maka jam malam berlaku. Sesama kita tidak bisa mendekat, salaman dibatasi, mau duduk bersama tidak bisa, bahkan tidak terdeteksi kapan wabah itu datang. Kita tidak tahu, mungkin kita sudah menjadi bahagian daripadanya.
Dan semua ini adalah kesulitan. Buktinya orang-orang yang penghidupannya hari-hari tidak bisa keluar, pasar dikosongkan, orang kebingungan mencari rezeki. Semua kesulitan bertambah-tambah dengan kesulitan yang lain. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau sudah mendapatkan kondisi seperti ini, faqala, lalu dia berdoa. Apa doanya? Allahu Rabbi la syarikalah. Cuma itu, Pak. Kalau dia sedang merasa susah, gelisah, punya beban hidup yang luar biasa, kita mungkin susah, Pak. Kiban long hana lepeng, hanjuk long mekat. Ini semua para penjual merasa gelisah dengan keadaan seperti ini. Kalau sempat berlalu terlalu panjang, maka kita yang bukan PNS mungkin akan merasa berat. Kalau PNS gaji keluar insya-Allah. Kami yang bukan PNS, kamu bukan PNS, kita akan bertahan dengan apa adanya. Maka tadi diumumkan bagi kita yang masih punya rezeki, berbagilah kepada orang-orang yang sementara ini akan hidup dalam keadaan pas-pasan. Masjid Baitur Rahman, Masjid Jami' menampung semua sedekah, diberikan melalui pengurus yang ingin menolong saudaranya yang miskin, tidak tahu mencari rezeki ke mana selama masa-masa sulit ini. 100,000 per orang, 50,000 pun boleh, yang jangan 1,000. Jangan kasih 1,000, nya ambil nijuk yang bebenan. Berikanlah kepada pengurus masjid, akan dibagikan. Maka kalau kita masih menolong sesama hamba di balik kesulitan, maka di saat kita sulit, Allah mengingat kita. Itu janji Nabi. Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu masih terus menolong saudaranya. Ingat janji Nabi, Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan satu lagi, sedekah akan menghilangkan penyakit. Itu juga janji Nabi dalam hadis. Mungkin dengan sedekah kita yang 100,000, yang selayaknya wabah itu akan mampir ke kita, Allah tentukan dia bukan orang yang layak dengan sedekahnya, maka dengan izin Allah, Allah pindahkan, Allah hilangkan. Maka bersedekahlah selama ini kepada mereka yang membutuhkan melalui pengurus-pengurus masjid, Bapak Ibu maka Allah. Mereka makan di sana, mungkin di pelosok-pelosok, mendapatkan beras dari kita, mendapatkan sembako dari kita, dengan air mata mereka, doa mereka. Kita sudah tertidur, tapi doa mereka melayang ke langit, melayang kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang memberi, walaupun mereka tidak tahu siapa yang memberi. Allah akan pindahkan apa yang selayaknya kita dapat, Allah kuasakan untuk pindahkan ke tempat yang lain. Ini salah satu efek hebat daripada bersedekah. Dan ini saatnya bersedekah karena orang sedang membutuhkan. Jemaah maka Allah, maka berdoalah Allahu Rabbi la syarika lahu. Kata Rasulullah yang menyebutkan ini di saat merasa dirinya terbeban, kasyafa zalika anhu, maka Allah lepaskan kesulitannya. Allahu Rabbi la syarika lahu, Allah lepaskan kesulitannya, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada doa lain. Ini doa lumayan panjang, nanti silakan bantu cek di internet. Ingat kata kuncinya saja, apa? Doa al-makrub disebut oleh para ulama dengan doa makrub, iaitu doa sedang kesusahan. Kurbun itu kesusahan. Kalau kita menamakannya kurab, makanya orang yang datang kurab susah. Ini kurabun itu kesusahan, tapi tidak ada hubungan dengan kurab kita. Apa kata Rasulullah? Disebut dengan da'watul makrub. Kata Rasulullah, siapa yang mendapatkan kesusahan lalu dia qal da'watul makrub, dia membaca doa saat ditimpa kesusahan. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, rahmatuka arju, rahmatmu, kasih sayangmu aku mengharapkannya. Fala takillini ila nafsi turfata ainin, janganlah engkau membiarkan kami menanggung beban ini sendiri walaupun sekejap mata. Turfata ain, walaupun sekejap mata, jangan engkau biarkan kami sendiri ya Allah. Artinya jangan biarkan walaupun kami pejamkan mata sebentar, tetaplah engkau bersama kami.
Ini turfata'ain, sampai meminta begitu sama Allah. Tapi pasti Allah akan tetap berada dalam kesulitan hamba selama dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li sya'ni, ya Allah, perbaikilah keadaan kami, keadaanku, kullahu, semuanya ya Allah, semua keadaan kesulitanku perbaikilah ya Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan, tiada Allah, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Sekali lagi saya ulang Bapak, nanti silakan cek di internet doa ini. Ini hadis Nabi dari riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, dari Abu Bakrah, dengan derajat yang sahih, ada yang mengatakan derajatnya hasan. Allahumma rahmatuka arju, ya Allah, kami mengharapkan rahmatmu, fala takillini, janganlah engkau membebankan kami, ila nafsi turfata'ain, jangan engkau membiarkan kami menanggung beban ini sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Maksudnya tetaplah engkau bersama kami. Wa aslih li sya'ni, perbaikilah keadaan kami, kullahu, semua keadaan ya Allah, semua kesusahan kami perbaikilah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Jadi Bapak Ibu maka Allah, mudah-mudahan selama masa-masa ini yakinlah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi doa yang sering dibaca Nabi kalau sedang kesusahan. Apa doanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza qarrabahu amrun, Rasulullah kalau sedang ditimpa kesusahan maka qala, dia berkata, ya hayyun ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berjaga, bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan. Ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghis, kami memohon pertolongan dengan rahmatmu ya Allah. Ini hadis riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik. Jadi Bapak Ibu maka Allah banyak sebenarnya doa-doa yang diajarkan Nabi, tapi pilihlah salah satunya, rutinkanlah selama masa musibah ini. Ada orang yang kadang-kadang mengira bahawa kita ini seakan-akan berpura-pura. Arti berpura-pura, kalau sedang ditimpa musibah berdoa, waktu hana musibah li hana doa. Itu memang kekurangan kita. Itu memang kekurangan kita. Tapi kalau dalam musibah pun tidak berdoa, berarti kita betul-betul sombong. Wajar orang kalau dalam musibah berdoa. Jadi jangan mengejek dan menghina teman kita yang kadang-kadang di dalam corona tiba-tiba muncul di masjid salat. Sebelum corona tidak pernah muncul di masjid. Dia sibuk di dalam corona dan corona dia sendiri. Pergi sana, tidak pernah, tiba-tiba nampak. Itu jangan diejek. Jangan diejek, kadah kena gara-gara corona. Jangan begitu. Alhamdulillah dia mau datang, membuktikan Allah Subhanahu wa taala berhasil mengetuk pintu hatinya gara-gara corona. Kalau bukan kerana musibah dia dipanggil Allah, kapan lagi dia akan dipanggil Allah? Maka ini panggilan Allah kepada kita yang mungkin selama ini lalai dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu beberapa doa yang hendaknya kita membacanya di waktu kita ditimpa musibah dari Allah. Kemudian adab berikutnya, ijtinabu kulli ma yaghdabullah. Selama dapat musibah, jauhkan diri dari sesuatu yang menyebabkan Allah marah. Kalau musibahnya model musibah kematian apapun bentuknya, maka ada larangan-larangan dari Allah, yaitu dilarang meratap, al-latam, dilarang menampar-nampar diri, wasyaqqul juyub, merobek-robek pakaian, wa khamsul wujuh, mencakar-cakar wajah, wa halqus syu'ur, menarik-narik rambut. Itu kalau model musibah-musibah yang sifatnya spesifik seperti kematian pada seseorang. Tapi kalau musibah wabah seperti ini, jangan tambah kemarahan Allah dengan masih bermaksiat. Maka orang kadang-kadang tidak bisa lagi dibuka pintu hatinya, tidak bisa lagi tersentuh, sudah tertutup hatinya, stempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada orang-orang yang tidak bisa lagi kembali, tidak bisa mendapatkan hidayah dengan mudah kalau Allah sudah stempel. Salah satunya adalah apabila ada orang yang meninggalkan salat Jumat 3 kali dalam keadaan tahawunan, dalam keadaan meremehkan Jumat. Kata Rasulullah, man tarakal Jumat salasa marrat tahawunan,
barang siapa meninggalkan Jumaat 3 kali dalam keadaan meremehkan, tidak uzur, tidak sakit, tapi asal waktu Jumaat tidur 3 kali, taba'allahu ala qulubihim an-nifaq, maka Allah stempel hatinya dengan nifaq, kemunafikan. Kalau Allah sudah stempel, susah menerima kebenaran. Corona sudah datang, masih maksiat. Padahal maksiat itulah yang menyebabkan Allah marah. Kalau masalah sebab yang dibuat oleh manusia, itu hanya supaya manusia tidak bingung kenapa datangnya corona. Ada yang mengatakan datang dari kelelawar, ada yang mengatakan datang dari ini, datang dari itu, ada yang mengatakan dibuat ini projek Amerika, Yahudi, macam-macam, Pak. Tapi kita perlu introspeksi diri bahwa ini datangnya karena maksiat kita. Hadis Nabi SAW menyebutkan, waktu Nabi sedang duduk dengan sahabat, tiba-tiba lewat jenazah. Lalu Rasulullah SAW berkata, mustarihun wa mustarahun minhu. Jenazah itu ada yang istirahat, ada yang diistirahatkan darinya. Lalu kemudian sahabat bingung dengan kalimah Nabi dan mereka bertanya, apa maksudmu ya Rasulullah, jenazah istirahat dan diistirahatkan darinya? Kata Rasulullah, innal abdal mu'min, kalau hamba itu hamba yang saleh, maka jenazahnya yastarih, dia istirahat dari apa? Dari nasabid dunia, kelelahannya hidup di dunia, ya, wa azaha, dan kesulitan, ila rahmatillah. Jadi kalau ada jenazah orang saleh, istirahat dari salat tahajud yang melelahkannya, istirahat dari jauh pergi untuk salat subuh ke masjid, istirahat menahan dinginnya subuh, istirahat dari menghabiskan harta yang dia sedekahkan padahal dia yang mencari, istirahatnya dari memberi nafkah kepada anak isteri di bawah terik matahari, istirahatnya isteri yang salihah yang selalu berkorban untuk kesenangan suaminya, kesenangan anak-anaknya. Kalau orang saleh betul-betul istirahat. Tapi jenazah kedua, kata Rasulullah, tipenya mustarahun minhu, diistirahatkan. Di sini ada kata kunci, Pak. Apa maksud istirahatkan? Bukan dia yang istirahat, ahli maksiat. Innal abdal fajir, kalau hamba itu hamba yang ahli maksiat, dia tidak istirahat, dia memulai siksaan di alam kubur. Yang istirahat adalah siapa? Yastarih minhu, yang istirahat adalah al-ibad, hamba-hamba yang lain. Semenjak pencuri meninggal, satu komplek istirahat, satu kampung istirahat. Begitu ada begal meninggal, semua orang istirahat. Jadi yang lain istirahat dari berjaga malam, berjaga-jaga dia, istirahat dari keburukan maksiat dia, istirahatnya isteri dari pukulan suami yang mabuk. Jadi orang lain yang istirahat, semua mengucapkan alhamdulillah. Begitu dia terdengar namanya, langsung terucap alhamdulillah, cik kamati, alhamdulillah kamati je. Semua mengucapkan alhamdulillah, istirahat semua orang. Kemudian bukan itu saja, wasyajar waddawab wal bilad, pepohonan istirahat, binatang istirahat, negara istirahat, al-bilad. Ini harus dipahami, Pak. Kalau manusia okeylah, maklum istirahat kita dengan pencuri meninggal tadi. Tapi apa maksudnya istirahatnya pepohonan? Apa maksudnya istirahatnya binatang? Dan apa maksudnya istirahat negara? Kacaunya binatang, pepohonan, kadang-kadang susah mendapatkan hujan. Kenapa? Allah tahan hujan gara-gara ada yang bermaksiat di tempat dia tumbuh. Istirahatnya negara, Allah beri musibah terus-terusan kepada negara itu selama masih ada maksiat di dalamnya. Makanya kalau ahli maksiat meninggal, yang istirahat negara, Allah kembali rahmatkan, Allah kembali berikan keberkahan. Makanya yang membuat negara seluruhnya pandemi internasional, Pak, negara kena semuanya. Kenapa? Maksiat. Buktinya Nabi mengucapkan, kalau maksiat itu dicabut, semua berhenti dari maksiat, semua berhenti dari zina, berhenti dari riba, berhenti kembali kepada Allah, takut kepada Allah, maka Allah akan rahmatkan kembali negara itu. Orang hari ini mencari obat corona di mana-mana, tapi maksiat tidak mau berhenti. Kalau seandainya corona ini berhenti setelah 2 bulan yang akan datang, maksiat semakin merajalela, tunggulah, Allah ganti lagi dengan virus yang baru. Dulu DBD tipes tidak ada obat, setelah ditemukan obat, berhentikah virus yang baru? Tidak. Ternyata diganti SARS, Ebola, kemudian macam-macam sampai akhirnya muncul corona. Maksiat. Makanya tidak ada jalan lain. Ingatkan keluarga, pemimpin ingatkan warga, jangan maksiat.
Jangan lagi berzina, jangan lagi makan riba. Nyo dalam corona mentengejak ya pajuh peng riba. Dalam corona masih bangga. Ada yang mengatakan begini, begitu mendapatkan berita yang kredit boleh tidak bayar setahun. Oh, orang-orang kredit langsung mengatakan alhamdulillah. Ya, akhirnya kita dapat rahmat dari Allah di balik kredit ini. Padahal cipnya cip but ribanya. Tapi dia bersyukur karena ada ini. Sayangnya berita itu kemudian tidak dilaksanakan, Pak. Semua rentenir tidak mau dengar. Ya tidak mau dengar, tetap harus bayar. Jadi ini maksiat. Maka berhentilah maksiat. Terakhir, di saat kita menerima musibah, maka musyahadatun ni'mah fil musibah. Lihatlah nikmat di balik musibah itu. Semua yang Allah berikan pasti ada sesuatu yang Allah inginkan dari diri kita, pasti, Pak. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa membaca ilmu Allah. Simple saja. Seandainya tidak ada corona, Pak, sampai hari ini China masih terus menyiksa saudara kita di Uighur. Simple saja. Kalau tidak ada corona, China hari ini tidak akan berhenti menyiksa saudara-saudara kita di Uighur. Begitu corona datang, Allah hentikan siksaan itu. Mereka mulai menyiksa rakyatnya sendiri. Bayangkan bagaimana cara Allah membuat makar. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, Allah pun punya makar. Wallahu khairul makirin, kata Allah. Makar Allah sebaik-baiknya makar. Orang sibuk dengan memberantas corona, tidak sempat lagi memberantas Muslim. Di mana-mana Muslim diberantas. India berhenti sementara untuk membunuh saudara kita yang Muslim. Secara skala kecil, dari dulu di atas mimbar kita dengungkan bahawa maksiat kita di kedai kopi, yaitu di saat azan berkumandang maghrib, kita tutup kedai kopi, orang masih di dalam, tapi tidak ada yang menutupnya, tidak ada yang peduli. Ternyata hari ini Allah tutup sekaligus semuanya. Hanya buka tiga kopi, walaupun naik batat-batat, tapi tidak bisa buka lagi. Mereka bingung bagaimana cari rezeki. Makanya waktu Allah sedang beri kesempatan rezeki banyak, taatlah kepada Allah. Ini semua pemilik kedai kopi setelah ini, jangan tunjuk tangan, Pak. Semua pemilik kedai kopi setelah ini jangan lagi lakukan maksiat yang sama. Begitu azan maghrib, tutup semuanya, buka kembali setelah Isya terbaik. Allah berikan keberkahan. Pekan harus tasam-sam murung dalam kedai kopi danyo. Semua dosa mereka dilimpahkan kepada pemiliknya. Bahkan pemiliknya telah meninggal dunia. Kalau kedai kopi itu masih terus berjalan sistemnya seperti itu, maka Allah kirimkan dosa semua orang di dalam yang tidak salat kepada pemilik kedai kopi yang telah almarhum tadi. Sayangnya tidak didengarkan, sehingga Allah langsung turun tangan sendiri untuk menutup kedai-kedai kopi. Maka jadilah kedai kopi yang saleh, yang bersyariat setelah kejadian ini. Yang kadang-kadang tunggang, Pak. Kita di lockdown tidak, tapi kita lockgong kadang-kadang. Ya. Sudah diingatkan Allah berulang-ulang, hana tadarjid. Na'udzubillah, tidak ada lagi kalimah yang bisa kita lakukan kecuali hanya kita berharap dari Allah. Jadi di balik musibah itu, Pak, ada nikmat ya, yang Allah berikan. Makanya mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita tetap yang terbaik untuk kita. Dan semua peraturan-peraturan Bapak Ibu, kita tetap taat kepada pemimpin sementara ini. Seandainya nanti ditutup, ya, Jumaat tidak boleh, jemaah tidak boleh, bukan bermakna bahawa kita dihalang-halang untuk menemui Allah. Tapi begitulah yang telah dipraktekkan oleh sahabat, sehingga berhasil memutuskan tahun tidak berkumpul selama beberapa saat. Mudah-mudahan Sya'ban ini kita putuskan tahun dan kita berjumpa kembali dalam Ramadan. Mudah-mudahan dengan keberkahan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan semua tahun yang menimpa kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita. Dan Allah seandainya memanggil salah satu di antara kita, maka bersyukurlah kepada Allah kerana kita telah dipilih untuk orang-orang yang mendapatkan kesyahidan dari sisi Allah Subhanahu wa taala.